Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini kita banyak disuguhkan dengan fenomena munculnya makam palsu. Baik itu memang ada makam kemudian dikeramatkan, ya, dan yang asalnya namanya tidak ada bin Yahyanya dibin Yahyakan, atau memang itu bukan makam tapi prospek tempatnya kok meyakinkan, maka dibuatlah makam palsu di tempat tersebut kemudian dikeramatkan, ya, dan dinamai dengan seenaknya, pokoknya ada bin Yahyanya. Tentu pemalsuan makam itu ada motif-motif di balik semua itu. Salah satunya adalah untuk menaikkan derajat pemasukan, untuk menaikkan derajat perekonomian, untuk menaikkan kehormatan, untuk menaikkan kemuliaan dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa makam-makam keramat Wali Songo yang ada di Indonesia beserta keturunan-keturunannya ini banyak sekali diziarahi oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, ya. Dan warga Nahdlatul Ulama itu kan suka bersedekah di makam-makam wali, sehingga melihat fenomena semacam itu akhirnya tergiur, tertarik. Wah, bagaimana ya caranya, ya, membuat makam palsu yang nanti orang-orang ini percaya, sehingga kalau percaya akhirnya dikeramatkan, sehingga kalau sudah keramat banyak yang berziarah, sehingga kalau banyak yang berziarah maka semakin banyak yang bersedekah. Kalau semakin banyak yang bersedekah maka nanti akan banyak menghasilkan pundi-pundi uang. Bisa mungkin semacam itu, ya. Keturunan Wali Songo ini kok kelihatannya dianggap terhormat, kelihatannya dianggap mulia, ya, karena kakek-kakeknya. Sehingga melihat fenomena semacam itu muncullah di benak kotornya bagaimana caranya untuk menaikkan kehormatannya, akhirnya membuat makam palsu yang dikeramatkan, yang dibin Yahyakan. Kan banyak sekarang, ya, dan itu terbongkar. Bahkan setelah terbongkar, ya, makam orang dinamai dengan nama yang bukan aslinya, akhirnya terbongkar, tidak berani klarifikasi, malah websitenya ditutup. Ini kan gak tanggung jawab namanya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ya, pelaku pembuatan makam palsu ini yang kita temui akhir-akhir ini, saya jadi teringat Raja Abraha. Siapa yang nggak tahu Raja Abraha? Raja Abraha itu adalah dari Yaman, ya. Raja Abraha itu adalah dari Yaman yang memiliki karakter yang sombong dan haus dengan kekuasaan. Itu Raja Abraha. Sehingga suatu saat Raja Abraha ini melihat banyak orang yang selalu mengunjungi Ka'bah pada waktu itu, karena pada waktu itu yang menjadi ikon di daerah Arab adalah Mekah. Banyak yang menziarahi Ka'bah, ya, Ka'bah. Banyak yang menziarahi Ka'bah. Akhirnya di dalam benak Raja Abraha ini memiliki rencana jahat. Bagaimana caranya saya membuat Ka'bah palsu yang dinamai Al-Qulas kalau nggak salah, ya, dan bagaimana Ka'bah palsu yang saya bangun, kata Raja Abraha,
ini bisa banyak dikunjungi oleh orang sebagaimana Ka'bah. Akhirnya memiliki rencana jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, ya, Ka'bah palsu yang dibangun oleh Raja Abraha ini dibangun sebaik mungkin, seindah mungkin, dengan dihiasi pernik-pernik emas. Akan tetapi, ya, masyarakat ini tetap memilih mengunjungi Ka'bah daripada Al-Qulas, Ka'bah palsu yang dibangun oleh Raja Abraha. Akhirnya melihat kenyataan itu, Raja Abraha ini sangat marah sekali dan akhirnya memiliki rencana agresi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, ya, dengan beberapa pasukan yang dibawa oleh Raja Abraha dengan berkendaraan gajah. Dan akhirnya ketika sudah nyampe di Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, ya, Allah pasti tahu rencana busuk dari Raja Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Akhirnya ketika Raja Abraha ini ingin menyerang Ka'bah, ingin merobohkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin merusak Ka'bah, akhirnya Allah mengirimkan pasukan burung ababilnya dengan setiap burung membawa 3 batu, 2 batu di kakinya, 1 batu di paruhnya. Dan pasukan Abraha termasuk Raja Abraha sendiri ini kena batu yang dibawa oleh burung ababil, ya, burung ababil, ya. Dan akhirnya seketika hancur lebur, ya. Dan peristiwa ini tentu tidak bisa kita lupakan karena sudah direkam di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kuful. Ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jadi dari keterangan yang saya sampaikan sepertinya kok pas kalau disimpulkan bahwa pemalsu makam yang akhir-akhir ini muncul di Indonesia ini kok nggak beda jauh dengan Raja Abraha. Sama-sama ingin menghasilkan uang, sama-sama haus kehormatan, sama-sama dari Yaman. Apakah memang pemalsu makam di Indonesia ini masih ada keturunan Raja Abraha? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.